Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi untuk teman-teman saya dan dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audina Fatimatu Zahroh dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Rombel B 2020 dengan NIM 7101420 184. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengaturan menu insert pada illustration dan link. Yang pertama yaitu pada illustration, di mana pada illustration ada 3 menu, shape, smart art, dan chart. Nah, di sini saya sudah membuka PowerPoint pada bagian insert yaitu illustration. Yang pertama saya akan memberikan contoh mengenai shapes, di mana shapes ini digunakan untuk memasukkan bentuk desain ke dalam slide. Nah, setelah kita klik akan muncul berbagai bentuk desain sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya memberi contoh yang bentuk oval, kemudian kita klik dan ukurannya bisa kita sesuaikan. Selain itu, bentuknya pun bisa kita edit. Kita masuk ke dalam menu edit shape, selanjutnya edit point. Nah, seperti teman-teman lihat itu masih bentuk oval yang utuh, kita bisa mengedit sesuai dengan keinginan kita. Dan shape-nya pun masih bisa kita edit. Kita masuk ke menu shape style, di situ ada shape effect, shape outline, dan shape fill. Yang pertama shape fill yaitu digunakan untuk mengganti warna. Selanjutnya yang kedua shape outline mengganti warna outline, dan yang ketiga shape effect. Dan seperti teman-teman bisa lihat di situ banyak pilihan efek, dan saya menggunakan efek shadow. Dan untuk menu selanjutnya yang berada pada shapes yaitu text box, seperti yang sudah saya paparkan dalam layar. Text box yaitu berarti menginput box yang di dalamnya terdapat teks. Jadi itu ya teman-teman untuk pengaturan menu ilustrasinya ada pada shapes. Dan menu selanjutnya yang ada pada illustration di insert yaitu smart art. Smart art digunakan untuk memasukkan diagram ke dalam slide. Bisa teman-teman lihat setelah kita klik di situ muncul beberapa pilihan. Dan saya menggunakan contoh yaitu yang list. Nah, pada list sendiri di situ sudah ada banyak pilihan. Teman-teman bisa memilih satu. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, jika sudah berada pada posisi yang teman-teman inginkan, bisa langsung diberi teks seperti contoh yang saya paparkan dalam layar. Jika dirasa formatnya kurang, teman-teman bisa menambahkan format dengan cara klik kanan, setelah itu add shape dan add shape after. Nah, di situ sudah tertera bahwa formatnya sudah bertambah, lalu teman-teman bisa mengisi teks. Jadi grafik maupun formatnya juga bisa teman-teman edit seperti yang sudah saya tampilkan pada layar. Teman-teman bisa mengubah warna yang teman-teman inginkan, dan juga formatnya bisa disesuaikan dengan efek yang teman-teman suka. Itulah contoh pengaturan menu smart art yang ada pada illustration. Nah, menu yang terakhir yang ada pada illustration yaitu chart. Chart digunakan untuk memasukkan chart wizard untuk pembuatan grafik ke dalam slide. Baik, kita bisa memilih dulu chart yang mau digunakan. Di situ ada kolom, line, pie sampai dengan combo. Saya mengambil contoh pie karena biasanya yang paling sering digunakan. Lalu setelah diklik akan muncul tampilan seperti itu, dan datanya pun juga bisa kita ubah.
Nah, dan bisa teman-teman lihat setelah datanya diubah, di situ arsirannya juga berubah sesuai dengan data yang telah ditulis. Dan datanya itu dari Excel untuk inputannya, karena biasanya kalau chart itu pasti bisa diinput dari Excel. Dan teman-teman juga bisa setting lagi untuk pie-nya atau untuk chartnya. Di situ ada add chart element, ada chart title, dan selanjutnya juga ada data tabel. Itu untuk tulisan pada data bisa di tengah, di dalam, maupun di luar grafik. Teman-teman juga bisa quick layout jika layoutnya mau diganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa diklik pada icon quick layout. Teman-teman juga bisa mengubah warnanya sesuai dengan yang sudah saya contohkan pada layar. Selanjutnya juga bisa merubah efek chartnya agar terlihat lebih menarik. Itu juga ada tampilan edit data dan select data, di mana jika edit data, teman-teman bisa digunakan untuk mengubah data teman-teman. Dan menu yang terakhir yang ada pada chart yaitu change chart, berfungsi untuk mengubah tipe chart seperti yang sudah saya contohkan pada layar. Dan itulah pengaturan menu insert yang ada pada Illustration. Pengaturan menu insert yang selanjutnya yaitu link, di mana pada link ada hyperlink dan action yang berguna untuk menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, maupun program pada halaman web. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai hyperlink dan action. Sebelumnya saya telah membuat dua slide, yaitu slide yang ke-9 ke-10 ada pada gambar handphone dan lemari. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka menu insert pada PPT. Setelah itu menu shapes dan kita memilih bentuk sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, kita tulis bebas. Di sini saya menulis menu utama. Kemudian kita kembali ke home agar fontnya terlihat lebih jelas. Nah, jika sudah, kita copy paste. Jika sudah tercopy paste, kita ganti teks sesuai dengan slide yang tadi sudah kita buat. Karena saya tadi membuat handphone, jadi di situ saya tulis handphone. Dan selanjutnya pun dengan cara yang sama, yaitu copy paste. Dan kita ganti nama menjadi lemari sesuai dengan slide yang ke-10. Dan jika semuanya sudah tertulis, selanjutnya kita lanjut ke menu hyperlink dan action. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita membuka insert, selanjutnya hyperlink. Setelah klik hyperlink, maka akan muncul tampilan seperti itu. Kita memilih place in this document karena kita akan di satu PPT yang sama. Selanjutnya kita klik di slide yang kita tuju, karena handphone berada di slide 9, jadi kita klik pada slide yang ke-9. Yang kedua yaitu pada lemari, kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi sudah kita lakukan pada slide ke-8. Nah, sudah. Dan kita mencoba membuka action, di mana action ini fungsinya sama seperti hyperlink, teman-teman. Nah, setelah itu jika sudah, kita coba ke tombol slideshow, kemudian mengklik yang handphone,
maka muncul slide yang dituju. Jadi gitu ya teman-teman, pengaturan untuk hyperlink dan action, dan selanjutnya untuk lemari serta menu utama juga melalui tutorial yang sama dengan yang baru saja saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.